Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik marketing channel dan juga akan membahas tentang pengimplementasiannya pada perusahaan L'Oreal. Jadi beberapa produsen itu biasanya langsung menjual produk mereka ke para penggunanya. Tapi sebagian besar biasanya juga menggunakan perantara yang membawa produk mereka ke pasar. Nah, biasanya mereka mencoba untuk membuat marketing channel ini yang merupakan suatu set organisasi yang saling bergantung dan membantu dalam membuat produk atau layanan tersedia untuk kemudian digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau para pengguna bisnis. Jadi untuk sekarang kita akan bahas tentang channel level dulu. Jadi untuk pengertiannya bisa dilihat langsung di layar. Jadi perusahaan bisa aja merancang marketing channel untuk produk atau jasanya dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama yang akan dibahas dari channel level yaitu ada customer marketing channel. Jadi ada tiga channel di sini, di mana channel pertama itu disebutnya sebagai direct marketing channel. Nah, kalau di sini perusahaan itu tidak memiliki perantara atau dalam kata lain perusahaan ini langsung menjual produk atau jasanya ke konsumen. Terus untuk channel kedua dan ketiga itu disebut sebagai indirect marketing channel. Jadi perusahaan menggunakan satu atau lebih perantara dalam menjual produk atau jasa mereka. Jadi kita bisa lihat di channel 2 ada satu perantara yaitu retailer, dan di channel 3 ada dua perantara dari wholesaler dan juga retailer. Nah, yang kedua ada business marketing channel yang menunjukkan beberapa marketing channel yang umum. Jadi mirip kayak yang tadi, para pemasar bisnis ini bisa aja memakai tenaga salesnya sendiri untuk menjual produknya langsung ke pelanggan bisnisnya, atau bisa juga menjual produknya ke perantara seperti distributor atau representatif dari manufaktur atau misalnya sales branch. Baru kemudian produk tersebut dijual lagi oleh perantara tersebut ke pelanggan bisnis. Nah, untuk customer marketing channel dan juga business marketing channel sebenarnya bisa aja ditemukan yang memiliki lebih banyak level daripada yang ada di layar ini. Tapi sebenarnya seperti itu lumayan jarang ditemukan, karena kalau dari sudut pandang produsen, semakin banyak levelnya maka akan semakin kompleks dan kontrol yang dimiliki juga jadi semakin sedikit. Yang terakhir ada multi-channel distribution system. Jadi jenis yang ini biasanya menawarkan lebih banyak keuntungan untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang pasarnya itu lebih kompleks. Nah, di sini produsen menjual produknya langsung ke pelanggan di segmen 1 itu melalui katalog, telepon ataupun internet. Nah, terus untuk segmen kedua itu dijangkau melalui para retailers. Lalu kalau yang tadi itu segmen untuk pelanggan, sekarang bisnisnya. Jadi untuk segmen ke-1 produsen menjual produk ya ke distributor dulu, baru dari situ ke dealer. Dan untuk segmen bisnis yang kedua ini dijangkau langsung melalui tenaga sales dari produsennya secara langsung. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita akan membahas juga tentang pengimplementasiannya pada perusahaan L'Oreal. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui, L'Oreal itu merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang kosmetik, parfum, produk perawatan rambut, serta juga produk perawatan kulit. Jadi dalam menjangkau konsumennya, L'Oreal ini menjual produk-produknya melalui e-commerce, retailers, bahkan juga wholesaler. Jadi misalkan kalau di Indonesia sendiri, mereka itu menjual produknya melalui tenaga kerja langsung, yaitu melalui website resmi ataupun dari e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Terus juga mereka punya offline store yang ada di hampir seluruh mall di Indonesia. Terus ada juga di supermarket seperti Carrefour misalnya. Lalu di minimarket ataupun apotek seperti Indomaret, Alfamart, Guardian ataupun Century. Dan bahkan produk-produk dari brand L'Oreal ini bisa juga ditemukan hingga ke pasar-pasar dari yang tradisional hingga ke pasar modern. Jadi kalau digambarkan, marketing channel di perusahaan ini itu seperti bagan yang sebelum slide ini, yaitu yang multi-channel distribution dengan customer segmen pertama dan kedua, serta juga bisnis segmen pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas tentang Vertical Marketing System atau VMS.
Jadi agar channel-channel ini dapat berfungsi dengan baik, maka masing-masing anggota dari channel tersebut perlu ditentukan serta konflik saluran juga perlu dikelola. Jadi sistem VMS ini sendiri terdiri dari produsen, wholesalers, dan juga retailers yang berperan sebagai suatu kesatuan dalam satu sistem. Jadi satu anggota dari channel memiliki anggota lainnya, terus juga memiliki kontrak dengan anggota lainnya, ataupun memiliki kekuasaan yang besar yang membuat mereka pada akhirnya harus bekerja sama. Nah, VMS ini bisa saja didominasi entah oleh produsennya atau wholesalersnya, atau enggak mungkin juga retailers bisa mendominasi. Di sini ada pembahasan lebih lengkap lagi. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, jenis dari VMS ini secara umum ada 3. Kalau yang corporate VMS itu mengintegrasikan tahapan produksi dan distribusi yang berurutan di bawah kepemilikan tunggal. Jadi contohnya itu kayak perusahaan yang memiliki banyak brand di bawahnya. Terus ada kontraktual VMS, yaitu yang meliputi perusahaan independen dalam berbagai tingkat produksi dan distribusi yang bergabung bersama melalui kontrak untuk mendapatkan ekonomi maupun dampak penjualan yang lebih tinggi lagi. Nah, biasanya yang umum dalam kontraktual VMS yaitu organisasi franchise atau cabang. Terus yang terakhir ada administrated, atau kalau di sini kepemimpinan itu diasumsikan bukan melalui kepemilikan bersama ataupun melalui ikatan kontrak, melainkan melalui ukuran dan kekuatan dari satu atau beberapa anggota channel yang lebih dominan. Jadi misalkan suatu manufaktur atau perusahaan ini bekerja sama dengan para reseller atau distributor gitu. Nah, setelah bahas tentang teorinya, sekarang kita bakal balik lagi ke L'Oreal. Jadi lanjutan dari pembahasan tentang L'Oreal sebelumnya, dalam 110 tahun terakhir ini, L'Oreal telah berhasil menjangkau hingga 150 negara dan juga berhasil mengatasi 40 nama brand yang kemudian dipisahkan ke dalam 4 kategori. Nah, untuk nama-nama brand dimiliki oleh L'Oreal ini bisa dilihat di layar. Jadi dari penjelasan yang tadi bisa dikatakan bahwa L'Oreal ini menggunakan vertical marketing system dengan jenis corporate VMS, di mana dia mengatasi sebanyak 40 brand ini dalam satu kepemilikan tunggal. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang channel design decision. Jadi dalam merancang marketing channel, produsen ini harus menentukan mana yang ideal dan mana yang praktis. Terus marketing channel design ini sendiri memerlukan analisa dari kebutuhan konsumen, terus penetapan tujuan channel, lalu ada pengidentifikasian alternatif dari channel utama, dan evaluasi dari hasil alternatif tadi. Yang pertama ada analyzing customer needs. Di sini setiap anggota channel dan level perlu menambah value untuk para pelanggannya. Jadi maka dari itu, merancang marketing channel ini harus dimulai dengan cara mencari tahu dulu keinginan dari para pelanggan ini apa. Lalu nextnya setting channel objektif, di mana perusahaan harus menyatakan dulu tujuan saluran pemasaran mereka dalam hal tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan. Lalu memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan channel terbaik yang akan digunakan dalam setiap kasusnya. Jadi kemudian dalam beberapa kasus, perusahaan juga ingin bersaing dengan produk kompetitor. Jadi bagian yang ini itu dipengaruhi dari natur perusahaan, terus juga dari produknya, perantara pemasarannya, kompetitornya, dan juga lingkungan juga ikut mempengaruhi faktor yang ini. Yang ketiga yaitu ketika perusahaan sudah menetapkan channel objektifnya, barulah selanjutnya menentukan ada alternatif apa dalam hal jenis perantaranya, terus juga jumlah perantaranya, dan juga tanggung jawab dari masing-masing anggota channel. Baru kita masuk ke step yang terakhir, yaitu evaluating the major alternatives. Jadi di sini alternatif yang tadi udah ditentukan di tahap ketiga ini dievaluasi berdasarkan ekonominya, kontrolnya, dan juga kriteria adaptifnya. Jadi kalau dari kriteria ekonomi yang dibandingin itu seperti salesnya, cost-nya, dan juga profitnya lebih menguntungkan yang mana. Kalau dari kontrolnya, jadi lebih ke memberi kontrol penuh kepada para perantara atau misalkan hanya ingin memberi kontrolnya sebagian saja.
Terus yang terakhir yaitu ada kriteria adaptif, itu lebih ke misalkan perusahaan ingin memiliki komitmen jangka panjang, tapi juga ingin channel lainnya tetap fleksibel gitu. Jadi lebih ke penentuannya. Sekarang kita balik lagi ke L'Oreal. Jadi operasional dari L'Oreal ini itu cukup kompleks sebenarnya dengan bisnisnya di ratusan negara, lalu juga dengan lebih dari 150 pusat distribusi, terus juga lebih dari 50 pabrik dengan 40 brand, dan 8 saluran distribusi yang termasuk salon, retailer massal, lalu ada department store, apotek, e-commerce, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi seiring berjalannya waktu, strategi yang digunakan oleh L'Oreal ini agar bisa terus tumbuh, membutuhkan komitmen dan harus mampu beradaptasi serta mengeluarkan inovasi-inovasi akan produk yang terbaru. Jadi sekitar 30 hingga 50% produk dari L'Oreal ini diperbarui setiap tahunnya yang berfokus untuk perkembangannya dan perluasan dari pasarnya. Jadi di tahun 2014, kepala supply chain dari L'Oreal yaitu Emmanuel Plazol pernah menyampaikan kepada pers bahwa pendekatan segmentasi mereka terhadap distribution channel-nya di saat tersebut itu masih kurang dan masih perlu dikembangkan lagi. Yang akhirnya membuat perusahaan tersebut mendesain ulang kemampuan supply chain-nya dan menerapkan sistem informasi terintegrasi kelas dunia yang menyediakan kompilasi dari kolaboratif perkiraan volume di seluruh tim penjualan, terus juga di tim pemasaran, supply chain, dan keuangan, yang kemudian dibagikan lagi ke seluruh dunia dengan pabrik dan pusat distribusi mereka. Jadi, apa yang dihasilkan dari hal tersebut? Nah, hasilnya itu tingkat akurasi dari perkiraan penjualan mereka meningkat dari yang sebelumnya 60%, kini menjadi 71%, lalu juga biaya yang mereka keluarkan untuk logistik juga ikut menurun. Terus pengiriman yang dilakukan oleh L'Oreal itu meningkat hingga 40% dalam 5 tahun belakang. Terus selain itu juga terjadi peningkatan dalam hal ketepatan dan respon terhadap pesanan di seluruh rantai pasokannya. Bahkan para pelanggan dari L'Oreal juga mendapati adanya manajemen stok yang lebih efisien serta juga para supplier melihat bahwa adanya peningkatan terhadap pelayanan kepada para pelanggan hingga lebih dari 2%. Selain itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, L'Oreal memanfaatkan otomasi seperti robotika dan perangkat lunak dalam hal mekanisasi pusat distribusi mereka secara global. Dengan menerapkan solusi baru ini, L'Oreal tetap kompetitif dalam hal kecepatan pemenuhan pesanan, lalu juga pengurangan biaya tenaga kerja, peningkatan kualitas berkelanjutan, dan memenuhi lonjakan permintaan selama puncak permintaan. Nah, ini juga strategi L'Oreal ini bagus, hingga bisa dilihat dari ketahanannya udah 110 tahun ada di pasaran dan masih eksis hingga sekarang. Sekarang kita udah sampai di akhir, di penghujung dari video. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi untuk hari ini. Jadi semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik tentang marketing channel. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.